Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji ujian kinerja PPG Darjat kategori 1 batch 2 tahun 2023 di Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasil, alamat Ibu Kidul, Torgosari Bondowoso, NIM 06250822016. Bertepatan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, kami akan mempresentasikan mata pelajaran SKI judul Kisah Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah pada jenjang MTS atau fase D atau fase D di MTS 2022 di Bukit Torgosari Bondowoso. Demikian, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Adik-adikku, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, alhamdulillah di pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran SKI. Adapun tema untuk kali ini yaitu temanya adalah kisah tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan lihat posisi bangku kalian. Itu yang paling belakang sendiri masih belum lurus. Ya, terlalu keras. Coba sebelah sini. Ya, sudah bagus. Yang perempuan kayaknya. Kalau begitu langsung saja si absen. Absen ini akan siapapun yang disebutkan namanya harus menyebutkan nama kota. Ya, menyebutkan nama kota. Kenapa nama kota? Karena berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ada kaitannya dengan kota. Langsung saja ada absen. Ahmad Ilham Salim, Surabaya. Ahmad Isomuddin, Sumeneb. Ahmad Mukafi Maulidi, Jombang. Ahmad Zulfahmi, Bandung. Puraihan, Situbondo. Muhammad Sultan Marif, Medan. Muhammad Fardan Abdillah, Jakarta. Muhammad Ainur Rafiqi, Lumajang. Ihsan Ardiansah, Muhammad Fahri, Banyuwangi. Ilham Ramadhani, Jember. Demian Pratama, Magelang. Mualada, Seragen. Kurain Nabila, Malang. Rizky Wafiram, Kalimantan. Safari Muhammad Hudri, Bali. Saiful Anwar, Anjuk. Silvi, Semarang. Sumiati, Manado. Terus Safatul Jannah, Muncar. Wiwi Hasanah, Palembang. Fidratul Jannah, Jogja. Afika Ramadhani, Makassar. Seri Aulia, ya, Seri Aulia Probolinggo. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dari mana Nabi Muhammad hijrah?
dari kota Mekah ke Madinah. Apa yang dinamakan hijrah? Ada yang tahu? Hijrah Perjalanan Rasulullah. perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang tahu yang berkenaan dengan hijrah? Ada pertanyaan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Yang pertama yaitu keberanian dalam menghadapi tantangan. Coba bisa dibaca penyebarannya. Keberanian dalam menghadapi tantangan. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan dengan dari di Mekah. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk yang kedua yaitu pentingnya persahabatan dan solidaritas. Apa yang dimaksud dengan itu? Coba penyebarannya dibacakan ini dari buku yang kedua. Pentingnya persahabatan dan solidaritas terjadinya yang dibuat antara penduduk Madinah termasuk muslim dan non muslim dengan Nabi Muhammad menyoroti pentingnya persahabatan, kerjasama dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang kokoh dan harmonis. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk deretan bangku ini, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu penyebaran ajaran Islam berpusat di mana? Di kota Madinah. Coba penyebarannya dibaca. Nah ini penyebaran ajaran Islam bisa menjadi titik awal bagi penyebaran yang berimbas dari ajaran Islam. ya. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu pentingnya kepemimpinan yang adil. Coba penyebarannya dibaca. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah menunjukkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, inklusif dan berdasarkan keadilan. Nah, terima kasih. Sebelum kita ke latar belakang, apa yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, saya minta semangatnya dulu. Semangatnya dengan apa? Dengan 2 kali tepuk pramuka. Yang salah nanti di depan. Ayo, 2 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Bagus, berarti masih fokus. Ada yang tahu tepuk pandu? Tahu. Kalau tangan saya di depan berarti kalian tepuk tangan. Coba contoh. Ya. Kalau misalkan saya keras maka tepuk tangannya akan semakin keras. Bisa ya? Bisa. Semangat. Tepuk pandu. Ya, terima kasih. Baiklah, ada beberapa latar belakang atau yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah. Apa sih? Yang pertama itu persekusi terhadap umat Islam. Umat Islam di Mekah pada waktu itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh kaum musuh Islam di kota tersebut. Jadi kenapa? Jadi Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Yang kedua, permintaan perlindungan dari Madinah. Umat Islam di Madinah tertarik dengan ajaran pesan-pesan Nabi Muhammad sehingga mengundangnya untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu persiapan strategi merancang matang. Yang kedua yaitu kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kerahasiaan jalur hijrah. Yang pertama merancang. Jadi Nabi Muhammad membuat rencana rinci untuk memastikan kesuksesan hijrah. Yang kedua, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terakhir, kerahasiaan jalur hijrah.
Baiklah, sebelum saya memberikan LKPD kepada kalian, alangkah baiknya kita nonton video tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ayo langsung saja kita nonton videonya. Silakan kalian catat apa yang penting, kemudian nanti disimpulkan terus dipresentasikan. Dan mengakhiri Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai memuji kaum muslim di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan makan yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya tidak memotong jalur kedatangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darul Nadwah Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang berkumus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdullah tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Kaum Muhajirin dan Ansor tetap menggunakan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang suku. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Baiklah, setelah saya jelaskan tadi, setelah kalian nonton video tadi, kini bahasannya saya membagikan LKPD untuk kalian. Jadi di sini ada tugas untuk kalian masing-masing nanti membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Pembagiannya sama dengan minggu-minggu kemarin. Silahkan. Ini untuk kelompok 1, ketuanya mana? Kelompok 1 Isamuddin. Kelompok 2 Zul Fahmi. Ini yang kelompok 2. Silahkan. Kelompok 3 Putri. Yang kelompok 4 Mbak Silvi. Ya, ini. Silahkan nanti bentuk kelompok, mejanya digeser, lalu kalian diskusi. Kalau tidak paham, kalau masih belum paham, silahkan bertanya. Silahkan, bagunya dibentuk kelompok.
diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan apa tugas dan kabinetnya. Apa yang menetapkan kami hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Ya. Jawabannya Persekusi terhadap umat Islam. Umat Islam di Mekah mendapat perlakuan kasar dan persekusi oleh musuh-musuh Islam di kota tersebut. Sebuah permintaan perlindungan dari Madinah. Umat Islam di Madinah tertarik dengan ajaran sabda Nabi Muhammad SAW dan mengundangnya agar dan menyebarkan Islam di sana. ya, umat Islam di Mekah mendapatkan kekasaran. Itu latar belakang perjalanan Nabi, permintaan perlindungan dari masyarakat Madinah. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Ayo, silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya kepada perwakilan kelompoknya, dipersilahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerahasiaan jalur hijrah. Jalur dan waktu hijrah dirahasiakan agar musuh-musuh Islam tidak bisa menghentikan perpindahan tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3, kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan untuk kelompok 3 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada perwakilan kelompok, dipersilakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan perubahan apa saja yang menonjol di kota Madinah pasca hijrah. Jawaban. Pertama, Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan Islami dan tanda keistimewaan Madinah sebagai kota Nabi. Pembentukan negara Islam. Madinah menjadi pusat perhatian Islam yang mengatur urusan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Ketiga, penetapan kalender Islam. Kalender Hijriah ditetapkan sebagai kalender resmi, memperkuat identitas Islam dan mengatur peribadatan. Penetapan kalender Islam. Kalender Hijriah ditetapkan sebagai kalender resmi, memperkuat identitas dan mengatur peribadatan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok terakhir mempresentasikan hasil diskusinya kepada perwakilan kelompok, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan ada beberapa hikmah dan pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Keteguhan hati dan
Ya, kedua. Dua, kepercayaan penuh kepada Allah. Hijrah mengajarkan pentingnya bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ya, terakhir. Tiga, keteladanan dalam beliau. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin teladan yang menginspirasi para pemimpin dan umat Islam. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ayo kembali. Baiklah, sebelum pelajaran diakhiri, saya ingin bermain game dulu, latih konsentrasi. Ini untuk kerja tim. Jadi saya akan tanyakan satu persatu atau per kelompok. Yang tidak konsentrasi, yang salah nanti silakan bernyanyi. Contoh gini, misalkan saya bilang gajah, kalian harus bilang besar, cuma tangannya kecil. Ketika semut, saya bilang semut, maka kalian mengucapkan kecil dengan besar. Ya, besar. Sudah paham? Paham. Baiklah, saya akan mulai dari kelompok satu. Kelompok satu, saya akan tanya, apakah gajah itu kecil atau besar? Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Silakan. Untuk kelompok dua silakan berdiri dan bernyanyi. Sebagai hukuman kalian tadi jawabnya salah, silakan bernyanyi, nyanyi balonku. Silakan. 1, 2, 3. Baiklah, karena tadi sudah dihukum, kelompok 3 dan kelompok 4 harus hati-hati kalau tidak mulai hukum seperti kelompok 2. Akan saya instruksikan lagi bahwa ada 2. Ketika saya bilang semut, maka jawabannya semut. Semut kecil. Gajah. Ayo coba di sini. Semut Kecil. semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Silakan nanti kita simpulkan bersama-sama. Ini adalah glosarium atau kesimpulan materi yang telah kita lewati bersama. Setelah kita jabarkan, setelah kita nonton video, setelah kita presentasikan melalui LKPD, sekarang sudah saatnya menyimpulkan materi dari awal sampai sekarang. Ya, yang pertama yaitu hijrah. Apa yang dinamakan hijrah? Ya, terus yang kedua yaitu muhajirin. Apa yang dinamakan muhajirin? Yaitu tugasnya kelompok 1 untuk membacakan secara nyaring. Silakan kelompok 1. Hijrah. Satu, hijrah memindahkan Nabi Muhammad SAW dan mengirimnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 692 Masehi, dari awal kelahiran Hijriah. Dua, muhajirin, para pedagang yang meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Hijrah
Silakan untuk kelompok 2 untuk membaca secara nyaring dan jelas. Dipersilakan semuanya. Piagam Madinah. Piagam Madinah perjanjian konstitusional yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara suku-suku Arab dan negeri Yahudi di Madinah. 4. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun di luar Mekah di kota Quba sebelum Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Ya, terima kasih. Untuk yang nomor 5 dan nomor 6 kami persilakan kepada kelompok 3 dengan bacaan yang nyaring dan jelas. Silakan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4 untuk membacakan glosario atau kesimpulan dari materi dari awal hingga akhir. Silakan nomor 7 dan nomor 8 dibaca dengan jelas dan nyaring. Silakan. 7. Hijrah yang dimulai pada tahun hijrah Nabi Muhammad SAW digunakan oleh umat Islam. 8. Refleksi pribadi, proses memikirkan dan merenungkan pemahaman pribadi terhadap sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah hijrah dan pembentukan masyarakat Madinah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kata-kata hari ini. Sebelum kita keluar, saya minta barangkali kalian sudah menyiapkan atau memang gudangnya ada kata-kata nggak hari ini? Kata-kata hari ini dimulai dari kelompok 1. Silakan kata-katanya. Dari pun, dari perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan kata-kata untuk hari ini nomor 2. Sebelum kita keluar. Kenapa banyak yang jelek daripada yang boleh? Karena banyak yang suka tapi tak berbohong kayak aku ke kamu. Oh ya. Ini sengaja tentunya. Banyak yang like tapi yang share gak ada, yang komen gak ada. Kan ada kata-kata hari ini? Silakan. Berjalan bukan berlari, sebab hidup ini perjalanan bukan pelarian. Silakan kata-katanya untuk hari ini. Jangan pernah merasa gagal saat belajar, karena itu adalah bagian dari proses. Oh ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menyelesaikan karena kalian harus jaga kesehatan. Minggu depan hari Senin, bukan minggu depan, hari Senin kita akan menghadapi ujian semester ganjil ya. Belajar yang semangat, terus istirahat yang cukup, makan yang banyak, jaga kondisi karena sekarang musim hujan. Tetap fit, tetap jaga vitamin. Ya, mungkin itu dari saya dengan ucapan alhamdulillahi. Ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.